Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dari kelompok 7 bisa menyusun modul dan PPT dengan tepat waktu. Alhamdulillah, izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 untuk menyampaikan modul dan atau PPT yang telah kami susun yang berjudul memahami akhlak mahmudah dan akhlak madmumah dan menerapkannya secara profesional. Kami dari kelompok 7 memiliki 4 anggota. Yang pertama Muhammad Rehan Syahrul, yang kedua diri saya sendiri Muhammad Idris, yang ketiga Muhammad Nida, dan yang keempat Nurul Falah. Dengan mengucapkan bismillah, izinkan saya memulai untuk menjelaskan tentang modul dan PPT yang telah kami susun atas izin Allah tersebut. Kehadiran Islam di muka bumi sebagai pedoman hidup manusia dan untuk memberikan solusi yang tegas terhadap berbagai persoalan kemanusiaan. Salah satu persoalan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian besar dari umat Islam adalah persoalan akhlak. Akhlak adalah puncak keberagaman seorang muslim. Hal ini sejalan dengan hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Yang artinya aku diutus tiada lain melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Dan di antara pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah beliau itu berakhlak mulia, yang dalam firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad sungguh memiliki akhlak yang mulia. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Rasulullah SAW pernah menjelaskan pentingnya akhlak bagi seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu riwayat, pernah ada seseorang yang melapor kepada Nabi bahwa ada seseorang yang rajin ibadahnya, semangat kaumnya, namun di samping hal itu, dia sangat buruk terhadap tetangganya. Rasulullah SAW ketika itu berkata dengan tegas. Rasulullah mengatakan apa? Dia akan masuk neraka. Dan seseorang itu pun melapor suatu orang lagi yang terkenal biasa-biasa saja dalam ibadah, dalam sholatnya dan dalam saumnya, namun ia selalu baik dan ramah kepada tetangganya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ia akan masuk surga. Dari hadis ini dapat kita lihat bahwa perhatian Rasulullah SAW kepada akhlak sangatlah kuat. Dan hadis itu menjelaskan bahwa manusia ada yang mempunyai akhlak mahmudah, akhlak yang baik dan mulia, dan juga yang mempunyai akhlak mazmumah, akhlak yang buruk. Dan keduanya merupakan salah satu penentu seseorang masuk surga ataupun masuk neraka nantinya. Secara etimologi, kita akan menjelaskan yang pertama adalah akhlak mahmudah. Secara etimologi, akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji. Mahmudah merupakan bentuk maf'ul dari kata hamidah yang berarti dipuji. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji disebut juga akhlakul karimah. Akhlak mahmudah ini adalah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Berbeda halnya dengan akhlak mazmumah, yang artinya secara etimologi itu adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya tercela. Oleh karena itu, akhlak mazmumah artinya akhlak tercela. Semua bentuk kegiatan yang bertentangan dengan akhlak mahmudah ialah disebut akhlak mazmumah.
Itu akhlak mazmumah ini adalah kebalikan dari akhlak mahmudah tadi, yaitu akhlak yang tercela, itu akhlak yang tidak terpuji, atau kata lain yaitu adalah akhlak mazmumah. Contoh dari akhlak mahmudah itu yang pertama adalah sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah menahan diri dari dorongan hawa nafsu demi menggapai keridhaan Allah dan menggantinya dengan sungguh-sungguh menjalani cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Jadi intinya sabar di sini adalah kita bisa menahan diri, kita bisa mengontrol diri terhadap ujian atau cobaan yang telah Allah berikan terhadap kita. Itu cobaan kita dalam sehari-hari, cobaan kita dalam harta, cobaan kita dalam keluarga. Bagaimana cara kita menghadapinya? Apakah kita sabar atau tidak? Apabila kita sabar, maka kita akan termasuk ke dalam akhlak mahmudah atau akhlak terpuji tadi. Sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sabar dari perbuatan maksiat, sabar dalam menjalankan ibadah, dan sabar dalam menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contoh yang kedua adalah menunaikan amanah. Amir Ibn Muhammad Al-Madari pernah berkata, barang siapa yang menafikan sifat amanah pada dirinya dengan sifat amanat, maka ia telah menyempurnakan agamanya. Apa yang dimaksud dengan amanah? Amanah adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya berupa harta, benda rahasia, ataupun tugas kewajiban. Jadi, sebagai orang yang berakhlak mulia, kita itu harus bisa menjaga amanah. Seperti yang telah disebutkan tadi, bisa menjaga amanah dalam harta, dalam hal pekerjaan, atau apapun yang telah dipercayakan kepada diri. Apabila kita bisa menjaga amanah tersebut, maka kita bisa disebut sebagai orang yang berakhlak mulia. Terus contoh yang ketiga adalah benar dan jujur. Apa yang dimaksud dengan benar dan jujur di sini? Maksud akhlak terpuji ini adalah berlaku benar dan jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Benar dalam perkataan adalah mengatakan keadaan yang sebenarnya, tidak mengada-ngada, dan tidak pula menyembunyikannya. Berbeda apabila yang disembunyikannya itu bersifat rahasia atau karena menjaga nama baik seseorang. Sedangkan benar dalam perbuatan adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan petunjuk agama. Apa yang dikerjakan menurut perintah agama berarti itu benar. Dan apa yang tidak boleh dikerjakan sesuai dengan larangan agama berarti itu tidak benar. Selanjutnya adalah menepati janji atau al-wafa. Apa itu menepati janji? Dalam Islam, janji merupakan hutang. Yang telah masyhur kita dengar, janji adalah utang. Yaitu yang mana utang harus dibayar atau ditepati. Apabila kita mengadakan suatu perjanjian pada hari tertentu, kita harus menunaikannya pada waktunya. Janji mengandung tanggung jawab. Apabila janji tersebut tidak kita penuhi atau tidak kita tunaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang berdosa. Jadi apabila kita memiliki janji terhadap teman atau saudara atau siapapun itu, jika kita bisa menepatinya, maka tepatilah janji tersebut. Apabila kita tidak bisa menepati janji tersebut, maka kita menjelaskan dan menyampaikan dengan baik terhadap orang yang telah kita janjikan. Terus, contoh akhlak mahmudah yang kelima adalah berbuat baik. Berbuat baik terhadap tetangga,
ataupun orang lain, atau suka menolong orang lain. Berbuat baik terhadap tetangga, yaitu para ulama membagi berbuat baik terhadap tetangga itu menjadi 3 macam. Yang pertama tetangga muslim yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan. Yang kedua adalah tetangga muslim saja tetapi bukan kerabat. Yang ketiga tetangga kafir walaupun kerabat. Terus yang kedua bagaimana? Suka menolong orang lain. Orang mukmin apabila melihat orang lain tertimpa kesusahan akan tergerak hatinya untuk menolong mereka sesuai dengan kemampuannya. Jadi ketika orang lain atau orang yang berdekatan dengan kita mendapatkan kesusahan, maka kita secara spontan dari hati nurani kita untuk menolongnya. Ketika kita telah memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain, maka kita bisa dibilang telah berbuat baik terhadap mereka ketika kita melaksanakannya dengan ikhlas. Adapun contoh dari akhlak mazmumah tadi, yang pertama adalah ananiyah. Apa itu ananiyah? Ananiyah adalah karakter alami yang ada pada diri setiap manusia. Apabila dia diperlakukan sesuai dengan batas koridor yang ada, namun apabila melampaui kadarnya, ia menjadi sombong, meremehkan orang lain, maka ini adalah penyakit yang membinasakan. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim sebisanya kita menjauhkan namanya dari akhlak yang tercela tersebut. Yang telah dijelaskan tadi seperti contoh yang pertama adalah ananiyah tadi. Untuk yang kedua, contoh yang tercela yang kedua adalah godop, godi bayok dobu. Itu marah. Marah itu disebut juga dengan temperamental. Godop dalam arti pemarah merupakan salah satu sifat negatif. Bila ditinjau dari definisi marah merupakan suatu reaksi terhadap hambatan yang menjadi sebab gagalnya suatu usaha atau suatu perbuatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi sikap marah ini adalah sikap yang dari diri kita, yang mana kita harus diiringi dengan rasa sabar, dengan rasa takut terhadap Allah. Ketika kita memiliki rasa untuk marah, maka percepatlah diri kita untuk beristighfar, sehingga rasa marah itu akan mereda karena kita takut akan marahnya Allah terhadap kita. Adapun contoh yang ketiga adalah hasad. Contoh alat yang tercela yang ketiga adalah hasad, yaitu dalam kamus lisan Al-A'raf disebutkan asal kata hasad adalah kasy atau lapisan kulit luar. Ibnu Manzur mengutip perkataan Al-Azhari bahwa hasad menguliti hati seperti kutu menguliti kulit kemudian menghisap darahnya. Hasad itu ketika seseorang melihat nikmat yang dimiliki saudaranya, dia berharap nikmat tersebut hilang dari saudaranya dan menjadi miliknya. Jadi sikap hasad ini seperti sikap iri atau benci terhadap orang lain. Oleh karena itu, jauhkanlah diri kita dari sikap hasad, karena sikap hasad adalah akhlak yang tercela, sehingga bisa merugikan diri kita dan menjadikan akhlak tersebut sebagai sesuatu yang akan Allah benci jika kita memilikinya. Contoh yang selanjutnya adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah menurut bahasa berarti umpatan, fitnah, dan gunjingan. Kemudian kata umpatan dalam kamus bahasa Indonesia
dapat diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukan orang lain. Jadi ghibah di sini adalah seperti kita membicarakan orang lain, maupun pembicaraan kita itu sebagai fitnah atau benar adanya. Misalnya kita membicarakan orang lain, mengada-ngada pembicaraan atau mengumpat orang lain, itu disebut ghibah. Seperti itu. Jadi jauhilah ghibah, karena ghibah ini sangatlah berbahaya. Dari ghibah bisa menjadi fitnah. Dari fitnah akan menjadi suatu permasalahan yang besar. Kemudian contoh yang terakhir adalah namimah, yaitu mengadu domba. Namimah adalah menyebarkan omongan kepada orang banyak yang berisi provokasi dan niat jahat. Menurut Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, definisi namimah adalah merekayasa omongan, menghasut, memprovokasi, dan menghancurkan manusia. Karena adanya adu domba, maka terjadilah suatu pecah belah, atau suatu pertengkaran, atau suatu peperangan. Karena lisan kita, karena kita tidak bisa menjaga lisan kita, mengadu domba saudara yang satu dan saudara yang lainnya, teman yang satu dan yang lainnya, maka terjadilah suatu pertengkaran tadi. Terjadilah suatu saling menjelek-jelekan tadi. Maka dari sifat atau akhlak yang tercela ini, yang telah disebutkan atau telah dijelaskan tadi, bagaimanapun caranya kita jauhilah dari sifat ananiyah tadi, ghadab, hasad, ghibah, dan namimah tadi. Dan contoh akhlak yang tercela yang lainnya. Sebisa mungkin kita menjauhi agar kita tidak menjadi orang yang memiliki akhlak yang tercela. Bagi kita umat muslim pasti ingin menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia, seperti Nabi kita sebagai uswah hasanah, contoh dalam kehidupan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Tauhid hadzal kalam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.